Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu 'alal muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Anak-anak sekalian, dalam pertemuan kali ini Bapak akan membahas fi ikhtiyari syariki dalam hal memilih teman atau sahabat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Wa amma ikhtiyarus syariki, dan adapun memilih sahabat atau teman, payambagi maka seharusnya ayyahtaro, seorang pelajar itu memilih al-mujidda, yang pertama yang tekun belajarnya. Jadi teman yang Anda pilih adalah teman yang tekun belajarnya, dengan harapan kita bisa terbawa tekun seperti dia ketika belajarnya. Kemudian yang kedua, wal waro'i, dan yang bersifat waro'. Waro' itu artinya selektif, dalam artian dia sudah tahu mana yang halal dan mana yang haram, yang halal yang boleh, yang haram yang tidak boleh, atau bahkan yang subhat pun dia tinggalkan, yang makruh dia tinggalkan. Itu adalah bersifat warok. Kemudian wasohibat tobai, kemudian yang berwatak istiqomah, senantiasa berada di dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Wasohibat tobail mustaqimi, diantaranya yang tadi, teman yang senantiasa berada di dalam jalan yang lurus. Yang selanjutnya wal mutafahimi, dan yang memahami Al-Quran dan hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa dikatakan demikian? Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad bersabda bahwa taraktu fikum amroini ma in tamassaktum bihima lan tadilluna abada, kitaballah wa sunnata rasulillah. Ada dua hal yang aku tinggalkan kepada kalian. Kalau kalian semua berpegang teguh terhadap kedua hal tersebut, maka tidak akan tersesat selamanya. Yang pertama adalah kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, wa sunnata rasulillah, dan sunnah Rasulullah, yaitu al-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya di sini dikatakan kriteria teman yang dipilih adalah wal mutafahimi, yang memahami Al-Quran dan hadis supaya hidupnya tidak tersesat dan bahkan menyesatkan. Yang selanjutnya wayafirro, dan dia harus menjauhi minal kaslani, dari orang yang malas. Karena sifat malas kadang-kadang bisa menular kepada teman Anda yang tidak malas. Kecuali Anda punya misi yang positif, punya misi yang baik, Anda berteman dengan orang yang malas dengan tujuan agar dia mau giat belajar bersama Anda. Kemudian wal mu'attili, yang terlalu banyak bicara. Dalam artian banyak bicara yang tidak ada manfaatnya, yang tidak bermanfaat sama sekali, itu lebih baik dihindari. Kecuali kalau banyak bicara
tapi bicaranya kepada kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan, itu di luar hal yang tadi. Wal miksari, kemudian orang yang suka berbicara yang banyak, maaf yang tadi. Kemudian wal mufsidi, dan suka merusak. Nah, itu tidak boleh ya. Merusak dirinya sendiri, merusak fasilitas umum, merusak harta dan kekayaan orang lain dan lain sebagainya. Maka kalau ada hal yang demikian, kalau sekiranya kita tidak mampu untuk mengajak dia kepada yang lebih baik, janganlah engkau sekali-kali mendekatinya. Wal fattani, dan yang suka memfitnah, ya, menuduh orang lain tanpa ada alasan yang jelas dan yang dibenarkan. Itulah teman-teman yang harus dijauhi, yaitu orang yang malas, kemudian yang banyak bicara, kemudian yang suka merusak dan suka memfitnah. Kecuali Anda dengan baik-baik berteman dengan mereka, supaya mereka semuanya mengikuti kebaikan yang Anda lakukan, bukan Anda yang terjerumus kepada kebiasaan mereka yang salah menurut aturan. Qila, di sini diceritakan dalam sebuah syair, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu fa innal qarina bil muqarini yaqtadi fa in kana za syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana za khairin faqarinhu tahtadi. Jangan bertanya tentang kelakuan seorang, tapi lihatlah siapa temannya. Jadi sebetulnya ketika Anda ingin mengetahui bagaimana kelakuan seorang, cukup dengan kita melihat dengan siapa dia berteman. Kalau temannya baik, maka biasanya insya Allah dia baik. Tapi kalau temannya tidak baik, maka tidak akan jauh berbeda dengan yang dia lakukan. Karena orang itu biasanya mengikuti temannya. Kalau temannya berbudi buruk, maka menjauhilah segera. Kalau ada teman kita yang berbudinya buruk, maka segeralah untuk dijauhi, supaya keburukannya tidak sampai kepada diri kita sehingga kita pun ikut buruk seperti dia. Dan bila berlaku baik, maka bertemanlah dengannya, tentu kau akan mendapatkan petunjuk. Kalau ada teman yang baik, segera dekati bagaimana Anda berteman dengannya, supaya Anda pun ikut menjadi orang yang baik sepertinya. Wa unsidtu, dan dinasidkan dalam sebuah syair juga, la tashabil kaslana fi halatihi kam solihin bi pasadin akhar yafsudu adwal balida ilal jalidi sari'atan kal jamri yudhu fir ramadi fayakhmudu. Hadirin rahimakumullah, ya, dalam sebuah syair dikatakan tadi, jangan sekali-kali kamu bersahabat dengan pemalas dalam segala tingkah lakunya, karena banyak orang yang baik menjadi rusak karena kerusakan temannya. Kadang-kadang ada 9 orang yang baik dan 1 orang yang tidak baik. Kebanyakan karena kurang istiqomah, bukan yang 1 orang menjadi baik, tapi kadang-kadang yang 9 orang jadi ikut tidak baik seperti yang 1 orang. Karena penularan orang yang bodoh kepada orang pintar sangat cepat. Seperti bara api yang diletakkan di dalam abu, maka ia akan padam. Begitu pula orang yang pintar, kalau ia bergaul dengan orang yang bodoh, lama-lama akan menjadi orang yang bodoh. Na'udzubillah wa summa na'udzubillahi min zalik. Ya, makanya berhati-hatilah Anda bergaul atau berteman, kenal dengan siapa saja, bagus, tapi berhati-hatilah dalam berteman atau bersahabat, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam kesesatan atau bahkan yang menyesatkan.
ke dalam perbuatan maksiat dan dosa yang senantiasa merajalela. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala fitratil Islam illa anna abawahu yuhawidanihi wa yunassiranihi wa yumajjisanihi al-hadis. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau suci. Kemudian kedua orang tuanya lah yang menyebabkan ia menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi. Na'udzubillah wa summa na'udzubillah. Di sini juga sangat penting berperan sebagai seorang tua untuk mendidik anak-anaknya agar tidak menjadi orang-orang Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Nah, kami sebagai guru SMA Negeri 1 Warung Kondang punya tugas yang demikian sebagai orang tua kedua kalian yang ada di sekolah. Insya Allah di sini semua gurunya akan mengarahkan kalian kepada kebaikan dan tidak mengarahkan kepada keburukan. Akan mengarahkan kalian kepada perbuatan taat, bukan kepada perbuatan maksiat. Akan mengarahkan kalian kepada berbuat pahala, bukan menjadi pendosa. Yuqalu dikatakan fil hikmati bil farisiyah, dalam hikmah orang-orang Persia, ya zabadbad turbuda zamazibad bihaqi zati baqillahi samad, ya robad arodtar siwa jahim, ya roniku kirota ya binaim. Teman yang jahat itu lebih berbahaya daripada ular yang berbisa, karena teman yang jahat itu akan menjerumuskan Anda ke dalam neraka jahim. Oleh karena itu, bertemanlah dengan orang-orang yang baik, karena ia dapat menyebabkan Anda masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah jelas bahwa kita ketika memilih teman, pilih yang baik untuk menuju surganya Allah, dan jauhilah teman yang tidak baik karena akan mengantarkan Anda ke dalam nerakanya. Wakila, dan juga dikatakan dalam sebuah syair, in kunta tabghil ilma min ahlihi aw syahidan yukhbiru an ghaibin fa'tabiril ardo bi asma'iha wa'tabiris sahiba bis sahibi. Jika kamu belajar ilmu kepada orang yang berilmu atau mencari saksi yang akan memberitahu apa yang belum kamu ketahui, maka ambillah pelajaran dari bumi beserta nama-namanya, dan perhatikan orang-orang yang akan kamu jadikan sahabat dengan siapa dia bergaul. Anak-anak sekalian, sudah selayaknya kalian semua senantiasa selektif dalam artian supaya kalian tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, istiqomah di jalan yang benar, istiqomah melaksanakan segala aturan yang berlaku, khususnya di sekolah kita tercinta SMA Negeri 1 Warung Kondang ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan semua keluarga SMA Negeri 1 Warung Kondang menjadi orang-orang soleh dan solihah semuanya, baik guru ataupun muridnya. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan di jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.